Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah toko suku cadang mobil di Pasar Tengah Bandar Lampung terbakar. BBM solar kembali langka di berbagai daerah di Lampung. Seorang pelaku tawuran yang menewaskan pelajar SMK di Bandar Lampung menyerahkan diri ke polisi. Tidak puas dengan hasil pemilihan kepala desa, ratusan warga dari dua desa yakni Desa Batu Ampar dan Makarti Tama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulang Bawang, Selasa siang menggeruduk kantor DPRD dan Pemda Tulang Bawang di Kecamatan Menggala. Sambil membawa kertas berisi aspirasi, mereka meminta penghitungan ulang surat suara karena menuduh ada kecurangan. Sempat terjadi saling dorong antara massa dan petugas, namun kericuhan akhirnya bisa diatasi. Dari pihak Panitia Pilkam itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sudah menjelaskan ke pihak Panitia Kabupaten, padahal dia belum pernah menjelaskan ke kami, ke masyarakat adanya tidak sinkron yang hadir, yang mencoblos sama surat suara yang dicoblos, Pak. Pemda Tulang Bawang menyatakan masalah pemilihan kepala desa sudah selesai dan tidak ada masalah sebelumnya. Jika masih belum terima, masa diminta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita juga sudah mengklarifikasi kepada kawan-kawan anggota DPRD menyampaikan bahwa proses sudah selesai. Kalau seandainya ada keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, demi keadilan, sekali lagi, demi keadilan kami silakan berproses secara hukum di Tata Usaha Negara. Kalau seandainya lembaga yang berwenang menyatakan bahwa keputusan dibuat oleh Bupati selaku pemegang kebijakan ini salah, kita akan ikut itu. Tetapi kami berpendapat bahwa proses yang dilaksanakan oleh panitia kampung, baik dari tingkat kampung maupun kecamatan sampai kabupaten sudah benar adanya menurut administrasi publik yang kita pahami bersama. Unjuk rasa ini terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang digelar di 67 desa di 14 kecamatan di Tulang Bawang pada 20 September lalu. Tercatat ada 3 desa yang melakukan protes dengan hasil perolehan suara pemilihan kepala desa, yakni Desa Tiutuhou, Batu Ampar, dan Barkati Tama. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Terbukti mengkorupsi dana desa tahun 2019 senilai 155 juta rupiah, mantan Kepala Desa Braja Sakti, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur, bernama Edi Santoso divonis 18 bulan penjara. Terdakwa juga didenda 50 juta rupiah dan mengganti kerugian negara yang dikorupsi. Korupsi yang dilakukan terdakwa adalah menggelembungkan dana untuk pembangunan jamban, jembatan, dan kegiatan desa. Vonis itu dibacakan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada sidang putusan yang digelar Selasa siang. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa hanya bisa pasrah mendengar vonis hakim dan tidak mau berkomentar usai divonis dan langsung meninggalkan ruang sidang. Tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 50 juta. Serta denda 50 juta rupiah dan ketentuan pembelaan denda seperti lain dengan tindak pidana kurungan selama 2 bulan. Mirisnya, kasus korupsi dana desa dalam 4 tahun terakhir terus meningkat.
Berdasarkan data Kementerian Desa, total ada 510 kepala desa di Indonesia yang jadi tersangka korupsi dana desa. Rinciannya, 2019 45 kepala desa, 2020 132 kepala desa, 2021 159 kepala desa, 2022 174 kepala desa. Meski banyak yang masuk penjara, namun antusiasme meraih jabatan sebagai kepala desa masih tinggi. Terbukti dari pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Lampung, jumlah calonnya rata-rata lebih dari 2 orang setiap desa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah logistik pemilihan umum atau pemilu 2024 mulai didistribusikan dari KPU Pusat ke KPU daerah. Salah satunya KPUD Lampung Tengah yang telah menerima logistik pemilu berupa kotak suara, bilik suara, dan segel kotak suara. Satu kotak ini berapa banyak nih? Logistik pemilu disimpan di gudang kantor KPU di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar. Selama logistik berada di tempat ini dijaga ketat oleh polisi. Selasa pagi, Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit melakukan pengecekan gudang tempat disimpannya bilik suara ini. Kedatangan Kapolres juga mengecek kesigapan gedung untuk mencegah kebakaran dan atap bocor saat hujan supaya bilik suara tidak rusak. Di dalam gudang sudah ada 3 barang, diantaranya kotak suara, bilik suara, dan segel. Yang mana jumlahnya sesuai dengan data yang kami tanyakan tadi lengkap dan kondisi yang baik. Kemudian kami lakukan pengecekan untuk tempatnya cukup memenuhi syarat dari keamanan. Tadi ada aparnya, kemudian pintunya juga cukup aman, kondisi ruangan juga bersih. KPUD Lampung Tengah menerima lebih dari 20.000 kotak suara dan lebih dari 16.000 bilik suara. Pada pemilu 2024, jumlah tempat pemungutan suara di Lampung Tengah 4.071 TPS yang tersebar di 311 kampung di 28 kecamatan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Perbaikan infrastruktur dinantikan warga, namun jika mutu perbaikannya buruk, maka tetap dikeluhkan warga karena akan cepat rusak lagi. Ini yang diungkapkan warga Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Lampung Utara. Di desa ini sedang dibangun drainase dan gorong-gorong. Sayangnya, meski baru selesai dikerjakan, sudah banyak kerusakan seperti beton yang retak-retak. Parahnya lagi, gorong-gorong yang dibangun telah 2 kali ambruk selama perbaikan berlangsung. Warga pun mempertanyakan mutu proyek ini. Iya, ambruk sebentar aja. Beberapa hari dia selesai, udah beres. 2 kali ambruk itu. Udah 2 kali ya Tante? Kalau sekarang udah selesai ya Tante ya? Ya harapan kita ya bisa bagus, bisa bertahan lama lah, jangan hancur terus gitu kan. Selain di Desa Pekurun Tengah, perbaikan drainase juga dilakukan di Desa Bumi Agung, Lampung Utara. Perbaikan drainase dan gorong-gorong ini bersumber dari dana APBD Provinsi Lampung. Warga tidak mengetahui angka proyek ini karena para kontraktornya tidak memasang pelang informasi proyek. Padahal ini melanggar Peraturan Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.